Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rizky Hikmatul Fadilah dengan NIM akhir 122 dari kelompok 11 Praktikum Penelitian Operasional 1. Di sini saya akan membuat video tutorial dari tugas mingguan. Nah, langsung saja kita baca soalnya. Sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan tiga jenis produk, yaitu televisi, laptop, serta smartphone. Setiap produk diproses di tiga bagian, yaitu bagian designing, assembly, dan testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 480 jam bagian designing, 360 jam bagian assembly, dan 580 jam bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit televisi dibutuhkan waktu 4 jam di bagian designing, 2 jam di bagian assembly, dan 3 jam di bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit laptop dibutuhkan waktu 6 jam bagian designing, 5 jam bagian assembly, dan 8 jam di bagian testing. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit smartphone dibutuhkan waktu masing-masing 5 jam di bagian designing, 6 jam bagian assembly, dan 6 jam bagian testing. Keuntungan per unit televisi adalah $12, laptop $18, dan smartphone $15. Permasalahan perusahaan elektronik tersebut, jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang kedua, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Yang ketiga, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing. Dan yang terakhir, apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet atau T dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit, sedangkan dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Oke, di sini yang pertama kita harus membuat model matematis dari persoalan di atas. Oke, di sini saya sudah membuatnya dengan Excel. Oke, jadi misalnya di sini kita ketahui televisi itu T, laptop itu L, dan smartphone itu S. Nah, model matematikanya di sini fungsi tujuannya yaitu memaksimalkan atau maksimisasi. Nah, di sini untuk televisinya itu tadi $12, laptopnya $18, dan smartphone $15. Karena untuk memaksimalkan di sini kita tambahkan variabel slack, yaitu Slack 1, S1, S2, dan S3. Dan fungsi kendalanya di sini ada tiga, yaitu designing, assembly, dan testing. Di mana untuk di designing itu televisi membutuhkan 4 jam, laptop 6 jam, dan smartphone 5 jam. Dengan total yaitu 480 jam. Sementara untuk bagian assembly, televisi membutuhkan waktu 2 jam, laptop 5 jam, smartphone 6 jam. Dengan total waktunya 360 jam. Dan yang terakhir di bagian testing, yaitu televisi membutuhkan waktu 3 jam, laptop 8 jam, serta smartphone 6 jam. Dengan total waktu 880 jam. Oke, di sini yang pertama kita akan menggunakan software POM-QM. Jadi yang pertama kita buka dulu software POM-QM, kalau ke bagian modul, lalu linear programming, kita open yang new. Nah, oke, di sini karena fungsi kendala atau constraint-nya itu ada tiga, maka kita buat tiga. Dan karena variabel ada tiga, maka kita buat tiga juga. Dan ini objektifnya maximize ya. Oke, di sini variabel kita ganti dulu, yaitu ada televisi, laptop, dan smartphone. Dan constraint-nya batasannya yang pertama di sini ada designing, yang kedua itu ada assembly, dan yang ketiga ada testing. Nah, kita lihat di sini untuk tadi maximize-nya yaitu $12, $18, dan $15. 12, 18, dan 15. Nah, untuk yang pertama fungsi kendalanya itu designing. Di sini kita lihat ada 4, 6, dan 5 dengan totalnya 480. 4, 6, 5 dengan total tadi 480. Lalu di bagian assembly-nya kita lihat
yaitu 2, 5, 6 dengan total 360. Lalu yang di bagian testingnya yaitu 3, 8, 6 dan eh, 580. Oke, kalau udah kita tinggal di sini klik solve ya. Nah, maka hasilnya sudah didapat yaitu untuk solusinya yaitu eh, di sini memproduksi 30 televisi, 60 laptop dan 0 smartphone. Oke. Dan di sini totalnya waktunya itu 1440 jam. Kita lihat di iterasinya. Nah, untuk iterasinya kita lihat di sini di paling bawah iterasi 3. Nah, di sini iterasi 3 untuk tadi si untuk memaksimalkan ya itu 12 18 si televisi dan laptopnya. Oke, kita sudah dapatkan hasilnya di sini di iterasi tiganya. Selanjutnya kita tinggal pindahkan ke Excel. Oke. Oke, di sini kita sudah masuk ke software Excel-nya. Di sini untuk tabel iteration-nya sudah saya screenshot ya dan saya pindahkan datanya di tabel di bawah. Di sini kita dapatkan kuantitinya untuk si televisi itu 30 unit dan laptopnya 60 unit dan smartphone itu 0 unit ya dengan keuntungan optimalnya itu 1.440 dolar. Nah, jadi kita lihat lagi di soalnya yang A itu membuat model matematik. Nah, di sini kita sudah membuat model matematik. Lalu di soal ketiga, berapakah nilai shadow price? Nah, nilai shadow price ini kita bisa lihat di bagian ZJ di slide 1, slide 2, dan slide 3. Sudah di sini. Oke. Nah, di sini kita tinggal copy lalu kita paste ke samping. Nah, maka sudah didapatkan yaitu untuk shadow price-nya, untuk designing-nya itu 3, assembly-nya 0, dan testing-nya itu 0. Oke, soal berikutnya yaitu berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing? Jelaskan. Nah, untuk itu kita sini membuat lagi tabel untuk penambahan 5 jam pada designing dan tabel pengurangan 5 jam pada proses desainingnya. Nah, di sini untuk produknya kita tinggal masukkan yaitu si televisi, laptop, dan slide 3 tadi ya. Slide 3. Nah, untuk solusi lamanya kita tinggal masukin di kuantitinya aja nih. Oke, lalu tinggal kita copy dan kita paste ke bawah. Oke. Nah, untuk perubahannya di sini tadi itu kan di bagian slide satu di bagian designing ya. Designing itu kan dia di slide satu. Nah, untuk penambahan 5 jam berarti perubahannya di sini yaitu sama dengan bagian slide satu ini kita kali dengan 5 jam. Nah, maka kita dapatkan hasilnya untuk televisi itu 3,125. Lalu kita tinggal copy dan kita paste ke bawah. Nah, di sini kita sudah dapatkan untuk perubahannya yaitu untuk televisi yaitu 3,125, laptop minus 1,250 dan slide 3-nya 0,625 dan untuk solusi barunya yaitu solusi solusi lama di sini kita tambahkan ya dengan perubahannya. Nah, lalu kita tinggal copy dan paste ke bawah. Ups. Oke. Maka kita dapatkan solusi barunya yaitu 33 untuk televisi 33,125 untuk laptop 58,750 dan selek tiganya 10,625. Nah, kalau untuk ke di sini yaitu ada keuntungan baru. Maaf. Nah, di keuntungan baru itu kita bisa eh, kalikan si iteration ini yaitu si keuntungan per unitnya si televisi dan laptop dengan solusi barunya yaitu di sini sama dengan ini dikali dengan ini ditambah
ini dikali dengan ini dan ditambah yang ketiga yang ini dikali dengan ini. Oke. Maka kita dapatkan hasilnya untuk keuntungan baru yaitu 1455. Oke, maaf tadi ada sedikit kendala. Oke, di sini kita lanjut untuk keuntungan lamanya. Di sini kita bisa ambil dari si quantity yang lamanya yaitu 1440. Oke. Nah, di sini untuk perubahan yang dapat kita lihat yaitu keuntungan baru yang tadi di sini kita kurangi dengan keuntungan yang lama di mana keuntungan barunya tadi 1445 dolar dikurang dengan si keuntungan lama yaitu 1440 dolar. Nah, maka kita dapatkan untuk penambahan 5 jam pada proses designing yaitu perubahannya yaitu sekitar 15 dolar. Nah, untuk pengurangan 5 jamnya di sini kita tinggal masukkan si produknya. Oke, solusi lamanya juga sama. Kita masukkan aja di sini. Nah, untuk perubahannya berarti di sini yaitu sama dengan si desain tadi, select satu. Nah, dikali dengan, karena di sini pengurangan 5 jam, berarti minus 5. Maka kita dapatkan hasilnya sekian. Lalu tinggal kita copy dan kita tarik ke bawah. Oke. Nah, untuk solusi barunya itu yaitu solusi lama ditambahkan dengan eh, perubahan ini ya. Oke, maka kita dapatkan lalu kita tinggal copy paste ke bawah aja. Oke, di sini kita dapatkan untuk solusi barunya itu yaitu sebanyak 26 untuk televisi yaitu 26,875, untuk laptop 61,250 dan untuk slide tiganya itu 9,375. Nah, untuk keuntungan barunya berarti sama yaitu eh, di mana si di iteration ini kita kalikan dengan solusi baru yang di sini ya. Lalu kita tambah dengan sama si 18 ini dikali dengan yang 61, lalu kita tambahkan dengan yang ketiga ini yang 0, lalu dikali dengan si yang ketiga sini. Oke, maka kita dapatkan hasilnya untuk keuntungan baru dari pengurangan 5 jam ini yaitu 1425 dolar dan untuk keuntungan lamanya itu sama dengan yang ini, yang keuntungan lama ya 1440 ini. Dan untuk perubahannya yaitu keuntungan baru dikurang dengan keuntungan lama. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu minus 15 atau minus 15 dolar ya. Oke, oke kita lanjut ke soal berikutnya. Apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet dengan harga jual 4 dolar dengan keuntungan sebesar 1 dolar per unit dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Oke, berarti kita lihat di sini untuk desainingnya si tablet ini ya. Desain si tablet itu yaitu 2 jam, assembly 2 jam, dan testing 1 jam. Jadi desainingnya 2 jam, assembly-nya 2 jam, dan testingnya 1 jam. Nah, nilai per jamnya, yaitu kita ambil dari si shadow price ini ya. Karena dia itu reduce cost ya, yaitu si perusahaan ingin memaksimalkan profit gitu. Nah, di sini kita tinggal ambil nilai per jamnya dari si shadow price. Oke. Kalau udah tinggal kita copy dan kita paste ke samping. Nah, untuk totalnya yaitu di sini si jumlah yang diperlukan dikali dengan nilai per jamnya. Yaitu di sini berarti si
jumlah yang diperlukan ini yaitu si desainnya itu 2 jam tadi ya, dikali dengan nilai per jamnya. Yaitu di sini nilai per jamnya di sini 3 ya di shadow price-nya. Oke, lalu kita tinggal copy dan paste ke samping. Oke. Dan untuk total biayanya itu di sini sama dengan sum tab yaitu ini sampai ke sampingnya. Enter. Nah, maka total biayanya yaitu di sini 6 yang artinya untuk menjual tabletnya itu total biaya si pembuatan tabletnya itu yaitu $6. Nah, karena di sini harga jualnya $4, maka di sini tidak bisa ya. Artinya perusahaan itu tidak tidak harus memproduksi si tablet ya. Karena untuk total biaya dari si tabletnya ini dengan harga jualnya itu lebih tinggi biayanya. Jadi perusahaan seharusnya tidak memproduksi tabel tersebut. Oke, itu aja tugas tutorial mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.